Ada beberapa faktor sih yang mungkin menyebabkan Ria Ricis itu cenderung lebih populer dibandingkan. Oke, silakan. Oh iya nih, lancar nih. Ya. Oke. Roll. Ya, oke Mas, langsung aja Mas. Apakah konten Ricis belakangan ini lebih menarik daripada konten Atta nih Mas? Oke, sebenarnya gini Mas, kalau kita lihat dari sisi menarik apa enggaknya kan, mungkin bisa kelihatan jelasnya dari sisi ini ya, subscribernya ya, lebih banyak Ria Ricis dibandingkan Atta saat ini. Tetapi kalau kita lihat sama-sama gitu ya, dari sisi pendapatan sebenarnya Atta tetap lebih tinggi sih pendapatannya. Nah, kalau saya melihatnya terkait dengan kreativitas konten, ada beberapa faktor sih yang mungkin menyebabkan Ria Ricis itu cenderung lebih populer dibandingkan Atta Halilintar beberapa bulan belakangan gitu ya. Jadi mungkin salah satunya adalah Ria Ricis ini udah married nih kemarin gitu ya. Jadi ketika ada figur baru yang hadir dalam lingkaran Ria Ricis, itu mungkin bisa menjadi sumber inspirasi untuk membuat konten yang lebih fresh sih sebenarnya. Jadi kemungkinan besarnya itu. Jadi bagaimana masyarakat atau audiens atau khalayak itu sebenarnya tertarik dengan sosok atau figur yang baru ini gitu ya. Bagaimana kemudian hari-hari Ria Ricis dan suaminya ini bisa menjadi konten yang ternyata membuat banyak kalangan, kemudian banyak audiens itu merasa tertarik dengan konten yang mereka sajikan gitu sih. Jadi balik lagi terkait dengan konten, menurut saya lebih menarik Ria Ricis akhir-akhir ini karena faktor orang baru sih yang masuk dalam kehidupan Ria Ricis. Gitu sih Mas. Ya, melanjutkan soal itu, apakah sosok Rian ini dan sekarang yang terbaru kehamilan Ricis nih membuat netizen penasaran sehingga subscribernya kemudian bertambah? Betul. Jadi kalau kita pelajari psikologi audiens itu kan biasanya orang mau mengenal lebih dekat, apalagi kalau dia udah menjadi subscriber dari konten Ria Ricis ya. Jadi kita memiliki keinginan untuk lebih mengenal lebih jauh gitu ya. Oke, apa setelah ini yang akan terjadi? Apakah setelah dia menikah kemudian punya anak, selanjutnya apa nih? Jadi ada unsur surprisingnya gitu. Jadi orang menantikan itu. Nah, ketika proses menantikan konten-konten yang baru atau cerita-cerita yang baru dalam hidupnya Ria Ricis, mereka tentunya akan terus pantengin nih channelnya si Ria Ricis. Jadi yang bisa kita lihat bersama adalah pada akhirnya audiens itu menunggu nih apa selanjutnya yang disuguhkan oleh Ria Ricis dan timnya gitu ya, dari konten-konten yang ada di channel YouTube maupun mungkin di platform media sosial lainnya, misalnya Instagram atau platform lain seperti itu. Oke, gimana nih untuk kedepannya nih persaingan antara Ricis, Atta, dan satu lagi Baim Wong nih, persaingan kedepannya? Oke, ya menurut saya sih persaingan akan terus terjadi ya Mas, apalagi kalau kita ngomong top 10 YouTuber Indonesia, itu pasti akan selalu terjadi. Yang membedakan mereka kedepannya dalam proses kejar mengejar ini adalah cuma perbedaan konten. Semakin variasi konten yang disuguhkan oleh YouTuber atau influencer ini, maka peluang mereka untuk menduduki urutan yang paling atas dalam deretan top YouTuber Indonesia itu makin terbuka lebar. Kalau terakhir data yang saya lihat, selisih antara Atta dan Ria Ricis sebenarnya kan gak jauh beda juga ya, masih di kisaran 29 juta juga. Tetapi yang membedakan mereka ke depannya itu adalah bisa jadi posisi mereka itu bertahan gitu ya, di posisi 1 dan 2. Tapi ada kemungkinan juga disalip nih sama konten-konten kreator lainnya. Karena kalau kita lihat ke depannya itu kan YouTube ini semacam media baru yang punya beberapa program di dalamnya. Awalnya mungkin tertarik untuk membuat vlog saja. Tapi kemudian ada program-program baru yang diciptakan oleh konten-konten kreator, YouTuber-YouTuber kita yang memungkinkan channelnya mereka itu lebih berwarna gitu ya. Saya kasih contoh misalnya Andre Taulani gitu ya. Jadi sebelum dia bergabung dalam komunitas motornya, dia itu kan kontennya standar ya, vlog dan seterusnya. Kemudian ketika ada komunitas baru yang dia join gitu ya, dia kemudian membuat program baru yang mana sidak gitu ya, sidak rumah dan seterusnya. Itu kan hal-hal yang mungkin harus dilakukan oleh konten kreator ketika kita mau lihat ke depannya itu persaingan bakal seperti apa.
Karena menurut saya media sosial terutama YouTube itu akan sangat-sangat powerful ke depannya. Ketika konten kreator stuck untuk membuat konten yang lebih kreatif, saya rasa mereka akan posisi mereka akan terancam, kemudian popularitas mereka juga kemudian bisa menjadi lebih lebih turun gitu ya dari tahun ke tahun. Jadi intinya adalah di konten. Oke. Seperti itu. Ya, menurut Mas nih, netizen yang subscribe itu mengerti konten yang bermutu atau emang hanya fanatisme terhadap artisnya sih? Oke. Terkait dengan bermutu dan tidaknya sebuah konten kan sangat-sangat subjektif, Mas. Kadang-kadang kalau kita ngomong kenapa orang banyak menyukai konten-konten yang ada di YouTube, karena memang segmentasinya itu beragam. Banyak yang suka konten-konten yang mungkin otomotif, tapi di lain pihak banyak juga yang nggak suka konten tersebut. Banyak yang cenderung suka konten-konten yang baunya itu drama, kemudian menceritakan tentang keseharian figur yang disukai oleh netizen dan seterusnya. Tetapi kalau kita mau tanya, atau juga kita mau tahu apakah audiens atau netizen itu paham konten yang bermutu dan tidak, menurut saya itu sangat relatif karena sangat bergantung kepada preferensi kita sebagai penonton sih, Mas. Jadi mungkin kita yang suka konten bola mengatakan bahwa mereka yang suka basket itu nggak bagus gitu ya. Pun sebaliknya. Jadi menurut saya karena YouTube itu segmennya itu sangat-sangat beragam, sangat kemungkinan atau kebebasan diberikan kepada khalayak lagi untuk menilai seperti itu. Iya. Bisa diperkirakan nggak sih monetis yang diterima Icis dan Ata? Nah, kalau lihat data di Social Blade sebenarnya pendapatan dari kedua YouTuber ini kan agak berbeda ya, meskipun secara urutan Ria Ricis lebih tinggi nomor 1 dibandingkan Atta Halilintar. Tapi kalau kita lihat Social Blade, Ria Ricis sendiri itu per bulan sebagaimana data yang saya peroleh itu di kisaran 228 sampai 3M per bulannya gitu ya. Tetapi kalau Atta Halilintar kita lihat per bulannya itu bisa sampai 325 sampai 5M. Artinya Mas, sebenarnya terkait monetisasi ini tidak hanya semata-mata datang dari seberapa banyak subscriber yang mereka peroleh, tetapi kan ada banyak faktor ya, termasuk di dalamnya iklan, kemudian mungkin endorsement dan seterusnya. Jadi menurut saya ketika kita melihat pendapatan seorang YouTuber hanya semata-mata dari subscriber itu juga kurang fair sih, karena ada begitu banyak komponen kalau kita ngomong pendapatan dari YouTube, termasuk dari iklan gitu ya. Jadi kedepannya persaingan akan terus terjadi dan menurut saya ketika mereka coba untuk menggali lebih dalam, kemudian potensi-potensi apa yang bisa dijadikan sebagai konten, saya rasa posisi 1 dan 2 ini akan bertahan lama seperti itu. Kurang lebih jawabannya seperti itu, Mas. Berarti bisa disimpulkan walaupun secara subscriber ini Icis menang nih saat ini, tapi bukan berarti penghasilannya lebih besar dari Atta ya? Yes, betul. Balik lagi, karena kalau kita ngomong monetisasi itu ataupun pendapatan yang diperoleh dari YouTube tidak hanya semata-mata berangkat dari jumlah subscriber gitu ya, tetapi ada faktor lain yang mungkin menyebabkan penghasilan dari konten-konten yang ada di YouTube itu lebih besar. Katakanlah tadi iklan, kemudian mungkin endorsement dan sebagainya. Jadi memang betul subscriber itu sangat mempengaruhi pendapatan kita dari YouTube, tetapi bukan itu yang utama, bukan itu yang satu-satunya, Mas. Gitu. Karena ada begitu banyak komponen lain selain itu, termasuk tadi iklan atau mungkin endorsement dan seterusnya. Oke, cukup, Mas. Oke. Ya, terima kasih ya Mas ya.